Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kelima dan ini minggu terakhir dari tahun 2024 kita masih diberikan kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami selama tahun ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan dalam mengiring Engkau. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Elohim segala ilah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menciptakan langit dengan segala kebijaksanaan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudaraku, kasih setia Yahweh tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita tahu tahun 2024 ini ada 366 hari, ada 52 minggu. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu anugerah. Hari ini saya berikan temanya adalah Yahweh sangat baik. Sekali lagi, Yahweh sangat baik. Sekalipun kita kadang taat pada Yahweh, kadang tidak taat, kadang beribadah, kadang tidak beribadah, kadang berdoa, kadang tidak berdoa, kadang baca firman, kadang tidak baca firman. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu bukti kebaikan Yahweh, dan Yahweh sangat baik bagi kita. Apa bukti kebaikan Yahweh bagi kita? Pertama-tama, kita masih diberikan hidup sampai hari ini. Mazmur 145 ayat 8 dan 9, Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmatnya ada pada semua perbuatannya. Kalau dilihat dari kekurangan kita, sepentasnya kita nggak bisa hidup lagi sampai hari ini. Tapi karena Yahweh itu sangat baik, Dia masih memberikan kita umur panjang, masih hidup sampai saat ini, itu anugerah. Harusnya kita lebih bersyukur lagi karena begitu baiknya Yahweh kita. Yang kedua, apa bukti kebaikan Yahweh itu? Bahwa kita masih dicukupkan kebutuhan kita dalam menjalani tahun ini. Kita tahu ada banyak pergumulan memulai Januari tahun 2024. Nanti gimana kira-kira aku bisa nggak melewati tahun ini? Buktinya sampai hari ini engkau dan saya masih bisa makan dan minum. Itu satu bukti bahwa apa yang kita perlukan Yahweh cukupkan. Dalam Matius 6 ayat 26, amatilah burung-burung di langit yang tak menabur, tak pula menuai, bahkan tak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawi memelihara mereka. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Itu buktinya sehingga kita masih hidup sampai hari ini. Yang berikutnya, apalagi kebaikan daripada Yahweh yang kita terima, bahwa Yahweh sangat baik. Yang berikutnya, kita masih diberikan kesehatan. Mungkin berkali-kali kita mengalami gangguan kesehatan, tapi kalau sampai hari ini kita hidup, itu satu bukti bahwa Yahweh sangat baik dan teramat baik bagi kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 15a yang berbunyi demikian,
dan Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan Dia takkan menimpakan ke atasmu penyakit apapun yang kau kenal di Mesir. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelumnya ada 10 tulah di Mesir berbagai macam. Tetapi kalau saudara dan saya sampai hari ini masih bisa hidup sehat, itu adalah kebaikan daripada Yahweh. Maka begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Yahweh berikan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah yang pertama-tama bersyukur dan memuji-muji Yahweh itu. Dalam Mazmur 146 ayat yang kedua yang dikatakan demikian, 1 dan 2. Haleluya, pujilah Yahweh hai jiwaku, aku mau memuji Yahweh selama hidupku, aku mau bermazmur bagi Elohimku selagi aku ada. Jadi kalau tahun ini kita kurang doa, engkau kurang baca firman, engkau kurang taat beribadah, tadi saya sudah singgung, tidak di tahun 2024 ini 52 minggu, berapa kali kau beribadah? Apakah engkau ibadah setiap minggu atau mungkin 2-3 kali saja, engkau yang tahu. Tetapi di akhir tahun 2024 ini bersyukurlah engkau, memuji-muji Yahweh. Tahun 2025 yang sebentar lagi kita masukin, semakin setialah engkau beribadah kepada Yahweh itu, supaya engkau semakin diberkati, baik rohanimu, jasmanimu terlebih utama. Kalau engkau selalu bersyukur kepada Yahweh, maka engkau berkenan kepada Yahweh, layak masuk surga. Yang berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Selalu mencari Yahweh dan taat pada firman-Nya. Dalam Amos pasal 5 ayat 4 dan 6 demikian bunyinya. Sebab demikianlah Yahweh berfirman kepada keluarga Israel, carilah aku dan hiduplah, carilah Yahweh dan hiduplah, agar Dia tidak menyerang seperti api ke atas keturunan Yusuf dan melahapnya, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kita harus mencari Yahweh lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau di tahun ini engkau kadang bolos, kadang tidak, kadang setia, kadang tidak setia, di tahun yang akan datang tinggal berapa hari lagi, mari perbaikin supaya engkau selalu mencari Yahweh, taat kepada firman Yahweh, agar engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, yang harus kita lakukan karena kebaikan Yahweh itu, selalu bertekun berdoa. Dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Dengarlah perkataan-perkataanku ya Yahweh, pedulikanlah keluh kesahku, perhatikanlah suara seruanku Rajaku Elohimku, karena kepadamu aku berdoa. Pada waktu pagi, ya Yahweh, engkau mendengarkan suaraku, dan waktu pagi aku mengatur diriku di hadapanmu dan menanti. Sebab engkau bukanlah Elohim yang berkenan pada kefasikan, orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Jadi dikatakan di sini pada waktu pagi hari, kan Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kalau tahun ini banyak waktumu bangun pagi bukan doa, bukan baca firman, tapi lebih mengurusin urusan usahamu, pekerjaanmu, atau pelajaranmu. Tetapi di tahun 2025, persiapkan dirimu, perbaikin hal-hal yang kurang di tahun ini, supaya di tahun depan semakin sungguh-sungguh lagi engkau melakukan apa yang berkenan kepada Yahweh. Berdoa dengan tekun.
seperti Daniel 3 kali sehari berdoa, dan ketika dia diancam tidak boleh berdoa, dia tetap berdoa, dimasukkan dalam kandang singa, tetapi singanya tertidur. Artinya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita dilepaskan dari segala cengkraman pekerjaan iblis. Tahun 2025 keadaannya bukan makin baik, tetapi jika engkau tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, maka engkau pasti menang untuk melewati semua tantangan rintangan ke depan. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Harus beribadah pada Yahweh dengan sungguh-sungguh. Bicara tentang ibadah itu, banyak orang mengatakan ibadah yang baik itu hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Minggu. Sebenarnya ibadah yang benar itu adalah setiap saat. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadahmu yang sejati. Kapan kita mempersembahkannya? Setiap hari. Kalau tahun 2024 ini engkau kurang beribadah, di tahun yang akan datang engkau lebih taat beribadah. Karena ingat, orang yang taat beribadah, mempersembahkan hidupnya kepada Yahweh, itulah yang bakal dijemput oleh Tuhan Yesus untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya sudah singgung tadi, betapa baiknya Yahweh itu bagi kita. Sekalipun kita kurang taat, Dia selalu memberikan kita hidup sampai saat ini. Dia selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Masih bisa makan dan minum. Tidak ada di antara kita sampai mungkin 1 minggu tidak makan. Tidak, tiap hari pasti makan. Itu bukti pemeliharaan Yahweh kita. Dia sangat baik bagi kita. Dan kita masih hidup, kita diberikan sehat sampai hari ini. Itu anugerah. Oleh karena itu, jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik di tahun ini, yang tidak perlu kau kerjakan, yang tidak sesuai dengan firman Yahweh. Tahun depan perbaikinlah. Karena apa? Yang paling utama, persiapkan dirimu menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah yang semakin dekat, agar engkau tidak tertinggal jika engkau sungguh-sungguh selalu memuji Yahweh, mencari Yahweh, taat pada firman Yahweh itu, dan juga selalu bertekun berdoa, beribadah. Ketika Yeshua HaMasyiah datang kedua kalinya, maka engkau yang taat, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Yahweh itu, engkau akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan sampai engkau takut gimana tahun depan, apakah aku bisa? Engkau tidak bisa. Tapi Yahweh sangat baik bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Karena dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang selalu berharap pada Yahweh. Dia seperti tanaman pohon yang di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi Yahweh sangat baik bagi kita. Sekali lagi, teruslah memuji menyembah Yahweh, bersekutu, beribadah, setiap hari persembahkan hidupmu kepada Yahweh, dan engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini merupakan ibadah kami terakhir di tahun 2024 ini, di minggu yang ke-52 ini. Kami mengucap syukur atas semua pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitung satu persatu berkat-berkat-Mu Bapa. Sungguh teramat baik, Engkau sangat baik bagi kami. Sekalipun kami kurang taat, kami kurang setia, tapi kebaikan-Mu tidak terlepas dari kami. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di
di surga. Pakai kami menjadi anak-Mu, menjadi alat-Mu Bapa. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap setia dalam datang mengiring Engkau, menyembah Engkau. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga untuk hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.